Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya muliakan, timbul pertanyaan, kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita orang yang awam, baginda Nabi Muhammad sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau bicara soal tanda kiamat itu ada dua, Pak. Pertama, yang disebut alamatus sukra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila banyak ulama wafat, minat untuk belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang menafsirkan apabila anak sudah membudaki orang tuanya, orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah dia besar jadi orang, berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan tanda-tanda seperti gini sudah banyak kita lihat kan, Pak. Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan terang-terangan, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya. Sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud tanda-tanda besar ini, kiamat tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari arah sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu syamsi min maghribiha,
tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa idza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, fara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari arah sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap 2 kalimat syahadat. Hadirin yang saya cintai, tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imannya khaira, atau beriman tapi tidak pernah melakukan kebajikan-kebajikan dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasep, hari yang sudah terlambat, Pak. Beriman sudah tidak akan ada gunanya lagi. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari arah sebelah barat, sebelum napas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau 2 hal itu sudah terwujud, napas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tidak akan ada lagi gunanya pangkat, harta, jabatan, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Nah, itu tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, lalu apalagi tanda-tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada 2 macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, nih Dajjal kelas 3. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada nih, tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang namanya Aswad al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah al-Kahzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasulullah. Musailamatul Kahzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal di zaman Nabi. Di zaman sahabat pun muncul Dajjal. Di zaman kita ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas 3. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar datangnya hari kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap, pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim,
Inna dajjala, sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, suatu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naron, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia membawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahun nasu ma'an fanaru, adapun orang yang melihat banyak air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, ambillah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga, yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau ingin bahagia, jangan kau dekat-dekat agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif. Dari segi ekonomi itu, tahajud, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Menghadiri majelis taklim hanya buang-buang waktu saja. Hidup ini hanya sekali, masa ini cuma sekali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah demi kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Tuh Dajjal bilang kayak gitu. Surga yang dicanangkan, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas di surga persilahkan engkau nikmati. Satu yang tak boleh Dam, jangan coba-coba dekati pohon huldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang di Dajjal yang namanya iblis. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh memakan buah huldi? Ya nggak tahulah, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam, Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan itu buah, kau akan kekal selamanya di surga. Buat selamanya. Allah gak pengen Dam kamu kekal di surga, maka dilarang kau makan buah khuldi Dam. Kalau kau ingin kekal di surga, makan buah itu Dam. Rayuan iblis saudara. Dajjal bicaranya sih seolah-olah demi kepentingan Nabi. Hakikatnya sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan. Timbul kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan dirinya jadi nabi, mereka yang memproklamirkan jadi rasul pada zaman sesudah rasul wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan
kalau di zaman kita ini ada orang jadi nabi, ada orang yang ngaku jadi rasul, biar bahasanya Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai sorban meleser sampai ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia ngaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal di zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling mengikuti Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari seruan Islam untuk mengikuti seruan mereka. Apalagi tanda-tanda besar kiamat itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih ini nanti turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu, maksudnya mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umroh, mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat menjelaskan Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali ke ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ila liqama wassalama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.